disampaikan bisa melalui chat dan juga langsung bisa angkat tangan. Lalu demi kenyamanan bersama-sama Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dimohon untuk di-mute agar menjaga kualitas suara penceramah dan moderator. Baik, kalau begitu saya mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya berikan kepada Mas Sigit Pambudi sebagai direktur dari board Dompet Duafa USA untuk membuka sambutannya. Silakan, Mas Sigit. Baik, Mas Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul, terutama di 10 hari terakhir Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa bisa dilancarkan dan insya Allah juga bisa dilipat gandakan pahalanya. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat guru kita, Bapak Ustadz Wijayanto, Mas Zahron Abdurrauf, selaku pimpinan cabang Dompet Duafa Jogja, Mas Hadi Joyowidarbo, selaku eksekutif direktur Dompet Duafa USA, dan saya juga lihat ada Mas Izul Haq ya dari PCI atau pimpinan cabang istimewa NU Amerika Serikat. Tidak lupa, terima kasih saya ucapkan juga kepada semua hadirin dan juga hadirat, baik yang ada di Amerika maupun di Indonesia, yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara halakoh atau pengajian online kali ini. Acara ini merupakan hasil kerjasama antara Dompet Duafa Jogja dan Dompet Duafa USA, di mana Dompet Duafa USA sendiri merupakan organisasi non-profit berstatus 501c3 yang telah berdiri sejak 2014 dan telah mengadakan program-program charity dan juga empowerment atau pemberdayaan baik di Amerika maupun di Indonesia. Saya mewakili Dompet Duafa USA mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dompet Duafa Jogja dan juga Ustadz Wijayanto beserta tim yang telah mensukseskan acara ini. Pada acara ini, insya Allah kita akan mengupas tuntas mengenai kita dan kewajiban berzakat. Mudah-mudahan materi kali ini bisa memberikan manfaat yang besar, khususnya kepada jemaah Zoom sekalian, kami selaku amil zakat, dan juga penerima atau mustahik dari program zakat itu sendiri. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun perkataan yang kurang mengena di acara kali ini. Insya Allah saya, Mas Hadi, dan juga Mas Zahron senantiasa terbuka untuk menampung feedback dan juga masukan dari hadirin dan hadirat sekalian. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak jazakallah khairan Mas Sigit Pambudi. Langsung saja saya berikan stage-nya kepada pimpinan Dompet Duafa Yogyakarta, Mas Zahron. Silakan untuk memberikan sambutannya dari Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang kemudian kita bisa rasakan sampai pada hari ini, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat apapun yang kemudian Allah karuniakan pada kita semua. Tak lupa kita juga panjatkan salawat serta salam pada Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita juga sama-sama berharap bahwa kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ustadz Wijayanto, guru saya, dan insya Allah ilmu-ilmu dari beliau menjadi salah satu pengingat dan penyemangat bagi kita untuk terus bisa berikhtiar menjadi lebih baik. Seperti itu. Yang selanjutnya Mas Sigit selaku Board of Director dari DDUS. Semoga kerjasama lintas negara ini memberikan keberkahan buat semua tim yang terlibat, baik di Dompet Duafa US maupun di Dompet Duafa Jogja. Juga Mas Hadi selaku Executive Director di DDUS. Insya Allah beliau sangat
totalitas ini menyiapkan acara ini. Malam-malam kita WA, waktunya sini siang, sana tengah malam, beliau selalu jawab gitu, Masya Allah. Dan di sini saya tadi lihat juga ada Mbak Dita sama Mbak Alma. Assalamualaikum Mbak Dita, Mbak Alma. Nah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kali ini. Ya tadi disampaikan juga sama Mas Sigit bahwa ini adalah program kerjasama antara Dompet Du'afa US dan Dompet Du'afa Jogja untuk kemudian lebih lebih mensiarkan ilmu-ilmu atau kebaikan-kebaikan yang kemudian yang banyak di Indonesia ini kemudian juga bisa tersentuh oleh saudara-saudara kita yang di US gitu, seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya kajian ini insya Allah bisa memberikan ilmu-ilmu buat kita semua, dan harapannya setelah mendapatkan ilmu kemudian kita sedikit pelan-pelan kemudian mengamalkan dari apa yang sudah kita pahami dari ilmu yang sudah kita peroleh. Nah, terima kasih juga buat tim DD Jogja, tim DD US, dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan selama acara berlangsung. Insya Allah itu menjadi bagian dari koreksi kami, kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih semuanya, terima kasih Ustadz, jazakallah khairan. Selamat menikmati hidangan dari, kalau majelis-majelis mulia ini kan majelis-majelis teman-teman surga gitu. Nah, mari kita nikmati sajian ilmu dari beliau Ustadz Wijayanto dengan hati yang gembira, dan insya Allah menjadi keberkahan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Mas Zahron atas sambutannya. Sekali lagi kita mau berterima kasih jazakallah khairan kepada Ustadz Wijayanto telah hadir pada pagi malam hari ini untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa memahami materi pada malam pagi ini, yaitu kita dan kewajiban berzakat. Insya Allah langsung saja stage-nya saya berikan kepada Ustadz Wijayanto. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Wa qala idzan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju wal atos. Wa qala idzan as-shadaqatu burhanun. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Yang saya hormati, saya banggakan, saya doakan mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatannya, keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pak Sigit, Mas Hadi, Bu Ilma, Mbak Dita, ada juga tadi Pak Izul Haq, mudah-mudahan, dan banyak mungkin senior-senior saya juga gabung di sini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan satu keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Ada Mas Fikri Zaini, ada ya siapa yang join lah ini. Alhamdulillah hari ini kita di bulan yang sangat mulia, di hari-hari yang sangat istimewa. Sayyidul Syuhur, Syahrul Ramadan, wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Kalau hari yang paling utama itu hari Jumat, maka bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan ini begitu banyak, sampai-sampai Ramadan ini ditunggu oleh sahabat selama 6 bulan mempersiapkannya. Saya nggak tahu teman-teman di Amerika menyiapkan Ramadan berapa bulan, saya nggak ngerti. Karena istimewanya Ramadan ini. Sampai dari 6 bulan, persiapan dari mulai istidadul ilmu, istidadul mal, istidadul jasad, istidadul segala macam. Persiapannya bukan sekedar persiapan fisik, psikis,
ruhani, bahkan persiapan untuk rindu supaya tetap dia. Makanya kecintaan pada Ramadan itu sampai persiapan harta. 6 bulan mengumpulkan itu. Karena senangnya kepada Ramadan, maka hari-hari seperti ini Rasulullah dan para sahabat banyak merasa sedih. Kenapa Ramadan begitu berlalu? Karena orang yang cinta itu ingin selalu bersamanya. Orang cinta dunia pasti takut mati. Maka ada penyakit namanya penyakit wahan. Wahan itu adalah penyakit cinta dunia takut mati. Karena orang yang cinta selalu ingin bersama. Orang cinta tidak ingin berpisah. Maka tanda kita ini cinta pada Ramadan, maka kita tidak ingin segera berpisah dengan Ramadan. Sayangnya kalau teman-teman di Indonesia, termasuk orang Indonesia yang di Amerika, justru ini merasa bahwa alhamdulillah, semua alhamdulillah, kurang 10 hari, kurang 7 hari, kurang 8 hari. Inilah bertolak belakang perasaan kita terhadap Ramadan dari para sahabat dengan diri kita. Maka kita koreksi kembali, apakah kita bisa memaknai Ramadan secara penuh. Karena apa? Jangan sampai kita melewati madrasah Ramadan, itu kita tidak bisa kumlot. Ramadan adalah madrasah, Ramadan adalah kampus. Orang yang diharapkan keluar dari kampus bukan drop out, tetapi keluar dari kampus menjadi lulusan yang terwisuda, menjadi pribadi yang mempesona. Maka salah satunya keberhasilan puasa kalau kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan berkah. Maghfirah itu tidak hanya dimaafkan, tapi juga dilupakan. Maka perbanyak Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ini hari-hari yang kita hendak diperbanyak di akhir Ramadan ini. Karena gagalnya Ramadan ketika kita tidak dapat ampunan, tidak termaafkan dosa kita. Dimaafkan dan dihapuskan. Saya ulang, saya nggak tahu, pernah saya sampaikan juga beberapa kali di semua forum. Kadang-kadang orang itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Dan istimewanya Ramadan ini, semua dosa-dosa kita itu dimaafkan dan dilupakan. Tidak hanya dicoret, tapi di-delete, yang tidak ada recycle bin-nya sudah tidak ketemu. Sudah dihilangkan. Jadi tidak ada di catatan malaikat, saya tidak ada. Kalau dimaafkan, itu nanti masih dicatat malaikat, cuma nanti dimaafkan. Kalau ini enggak berbekas sampai tidak, inilah. Karena Ramadan, dari kata Ramadan itu awalnya adalah panas yang membakar. Sampai kalau di Arab itu, kalau Ramadan itu jadi bahasa Arab diserap karena awalnya bahasa Ibrani. Ramadan itu ibarat kertas terbakar sampai abunya pun nggak kelihatan. Bagaimana kertas itu terbakar, abunya itu diterpa angin, hilang sama sekali, tidak ada bekas bahwa di situ ada kebakaran. Kalau di Jakarta ada kebakaran, ada bekasnya. Entah hitam di mana, entah itu. Kalau ini enggak. Kertas yang terbakar di Arab, begitu ditengok, sudah tidak ada sama sekali bekasnya. Harapan kita juga seperti itu, sehingga keluar dari Ramadan seperti bayi yang lahir. Bayi yang lahir itu pasti masuk surga. Kenapa? Karena bayi tidak terbeban oleh syariat. Tidak ada taklif. Bayi enggak punya dosa karena Islam tidak mengenal dosa warisan. Tidak ada karma. Anaknya Mas Dadi kok tiba-tiba lahirnya botak. Oh, karena bapaknya tukang cukur. Enggak ada hubungannya. Anaknya Pak Sigit kok tiba-tiba matanya besar sebelah. Oh, bapaknya kameramen, tukang foto. Enggak ada hubungannya. Setiap bayi yang lahir, kita tidak mengenal tebusan dosa, kita tidak ada berdosa bawaan. Inilah bedanya keyakinan Islam dengan yang lain. Tidak ada beban bagi bayi, beban syariat tidak ada, maka setiap bayi yang mati pasti masuk surga. Harapan kita juga seperti itu. Terhapus semua dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Karena antara Ramadan dengan Ramadan adalah penghapus dosa. Antara Jum'ah kepada Jum'ah adalah penghapus dosa. Antara umroh dengan umroh berikutnya penghapus dosa. Dihapus dosa itu artinya dilupakan. Untuk ibu-ibu memaafkan itu mudah, tapi memaafkan yang sulit. Maka saya ulang, 3 alasan kenapa kita jangan menyakiti wanita. Karena orang yang menyakiti wanita berarti dia merendahkan martabat diri sendiri. Karena tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada laki-laki yang suka merendahkan wanita.
Dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada laki-laki yang memuliakan istrinya atau wanita. Yang kedua, ingat jangan pernah menyakiti hati wanita, karena kalau wanita nangis itu high cost. Kenapa? Karena wanita menangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, blush on, semuanya rusak. Kalau Mas Zahron yang menangis tidak ada biayanya. Itu sabun muka aja nggak pakai, itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Makanya warna kulitnya sama semuanya. Dan yang ketiga ini, wanita kalau tersakiti dia kuat menyimpan memori. Wanita itu ahli sejarah. Sejarawati yang hebat. Sekali Anda sakiti, dia ingat sampai hari kiamat. Maka wanita menjanda jauh lebih bertahan, lebih tough. Maka ini juga adalah alasan kenapa women live longer than men. Kenapa? Karena seorang wanita ditinggal mati suaminya, dia lebih tough, dia lebih ingat memori, tidak segera nikah lagi karena memorinya kuat. Udah 4 bulan ditinggal mati suaminya masih bertahan. Jabat janda. Maka population studies di pusat kependudukan di Indonesia utamanya itu tercatat secara demografi janda jauh lebih banyak daripada duda. Karena duda tidak bisa menahan diri untuk segera nikah lagi. Kalau wanita enggak, menjanda seumur hidup 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun enggak kawin lagi. Kalau laki-laki 3 hari aja bisa kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering." Langsung ke toko elektronik, beli hair dryer, beli kipas untuk segera mengeringkan kuburan istrinya. Itulah laki-laki. Maka sekali lagi, kita sudah tidak lagi memori di hadapan malaikat pun tidak punya catatannya. Inilah harapannya. Salah satunya nanti kebersihan itu semuanya dari sedekah, dari zakat. Saya ulang, di dalam Islam ada 3 ibadah. 1 ibadah badaniah atau jismiyah atau ibadah fisik. Orang ruko, orang sujud dalam sholat, amalan-amalan haji, hijrah, orang yang dan banyak ibadah-ibadah secara badaniah. Itu dilakukan, tetapi tidak sempurna kalau tidak dilakukannya 2 ibadah berikutnya, yaitu ibadah tarkiyah. Ibadah berkaitan dengan hati yang berkaitan dengan meninggalkan larangan, yaitu puasa. Dan yang ketiga, ibadah secara maliyah. Ibadah yang berkaitan dengan harta. Misalnya zakat, infak, sedekah, wakaf, fidyah, kurban. Nah, termasuk di dalamnya adalah haji juga kumpulan dari jasadiah dan juga maliyah. Maka kesempurnaan kita akan seperti itu. Kenapa? Tolong dicatat baik-baik. Bersihnya diri kita itu dengan puasa, maka puasa itu bagian dari membersihkan fisik kita. Baik bersih apa? Untuk menjaga kesehatan jasmani, rohani, fisik. Maka sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sehat. Sehat apa? Sehat lahir, sehat batin. Mungkin di antara teman-teman yang join di sini, yang partisipan di Zoomiyah, jamaah Zoomiyah ini, jamaah virtualiyah ini, mungkin bisa menerangkan kenapa orang puasa menyehatkan. Secara biologis, secara fisiologis, secara psikologis, memang puasa itu membangun mental yang kuat, membangun fisik yang kuat, membangun ruhani yang kuat. Maka kalau pengen bersih, pengen sehat secara fisik, psikis, dan rohani, maka berpuasalah. Karena sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Untuk membersihkan hati dengan berzikir, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Sungguh kalau kamu banyak berzikir, maka dia akan jadi ketenangan di dalam hati. Zikir inilah yang akan menumbuh suburkan hati, yang akan memelihara hati, yang akan bersih sehat hati kita kalau kita banyak berzikir. Maka di dalam Islam dianjurkan apapun dikaitkan dengan Allah. Lihat apa-apa Masya Allah, lihat apa-apa Subhanallah, lihat apa-apa barang jatuh, innalillah. Lihat gajinya Mas Hadi, alhamdulillah. Lihat gaji anak buahnya Mas Hadi, itu innalillah. Jangan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga. Lihat orang cantik, subhanallah. Lihat Mas Zahron, naudzubillah. Jangan naudzubillah. Alhamdulillah juga. Karena apapun biar ada senantiasa dalam zikir. Gitu. Dan yang ketiga, membersihkan dosa dengan taubat. Yaitu dengan melakukan 5 hal. Dan ini masa-masa kita
untuk di akhir Ramadan ini. Sebelum masuk pada bagaimana membersihkan harta, ini apa yang harus dilakukan selama Ramadan untuk membersihkan itu semuanya. Sekarang dibaca surat Al-Imran ayat 17. Al-Imran ayat 17. Boleh terjemahannya saja nggak apa-apa? Baik, bismillah. Juga orang yang sabar, orang yang benar. Orang yang sabar, benar, pelan-pelan ya. Atau dibaca semuanya, 5 hal ini, 5 hal yuk. Orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Ini yang harus kita lakukan. Selama Ramadan, apalagi akhir Ramadan ini harus menguatkan kesabaran. Saya ulang, kesabaran di dalam apapun musibah yang ada, apapun kejadian yang ada, kita harus ridho. Kalau kamu nggak ridho, nggak terima dengan apa keadaan ini, kata Allah, jangan hidup di bumiku, carilah Tuhan lain selain aku. Wong ini yang menguasai Allah, kok orang nggak mau ridho. Apapun yang terjadi di bumi ini, semua atas kehendak Allah. Dan itu keimanan kita. Yang kedua, sabar senantiasa dalam ketaatan. Bagaimana itoah kita, ketaatan kita pada Allah. Yang ketiga, kesabaran anil maksiyah, jangan ada kemaksiatan. Yang kedua, senantiasa dalam kebenaran. Supaya tetap dalam kebenaran, lakukan 5 hal. Begitu kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Orang senantiasa dalam kebenaran, kalau dibangun oleh bi'ah yang hasanah, suasana agama. Kedua, bitonah, teman-teman, apalagi Anda di Amerika. Untuk mempertahankan keimanan di Amerika ini diperlukan satu pertemanan. Bergaulah dengan orang yang soleh, dari WA grup, dari apapun, itu berkaitan dengan orang-orang yang soleh, yang paham agama, yang ada soleh dan solihah. Tidak mungkin kita mengamalkan agama dengan kuat kalau kita tidak berjamaah, yadullah ma'al jamaah. Maka Anda harus membangun komunitas. Maka appreciate kepada teman-teman yang sekarang join. Ini bagian dari menguatkan keimanan kita. Mengingatkan supaya nanti dalam kebenaran. Yang berikutnya perlu ilmu. Jangan sampai kita bikin kajian hanya setahun sekali. Nunggu DD, nunggu dompet duafa invite kita. Maka kita harus rutin. Di luar ini, Mas Zahron, melihat ini Pak Sigit, maka jangan hanya pas Ramadan. Kita harus bikin kajian rutin bagaimana kita menguatkan komunitas keislaman kita. Dan yang berikutnya diperlukan guru, dan yang berikutnya diperlukan doa. Ini supaya dalam kebenaran. Yang ketiga, menurut ayat Al-Imran ayat 17 ini, bangun kesabaran. Yang ketiga, kita membangun ketaatan. Sabar, tetap dalam kebenaran. Yang keempat, ketiga adalah ketaatan. Untuk senantiasa dalam ketaatan harus memahami 4 hal. 1, ahamiyah, azimah, fadilah, dan doa. Ahamiyah adalah bagaimana kita mengetahui pentingnya amal kebaikan. Azimah adalah mulianya orang berbuat baik. Dan yang ketiga adalah fadilah, keutamaannya orang berbuat baik. Yang keempat, didorong dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan yang baik itu baik dan beri kekuatan untuk melakukannya. Karena sering kita tahu baik, belum tentu kita lakukan. Sedekah itu juga baik, tapi kadang-kadang kita malas untuk mengeluarkannya. Tidak ada gerakan hati untuk sana. Gosip itu jelek, tetapi acara nasional di Indonesia ini yang paling banyak ratingnya mengenai gosip. Lewat media lambe turah kayak lambe apapun, itu luar biasa. Itu luar biasa. Acara-acara gosip. Kita tahu jelek tapi tetap dilakukan. Kita tahu baik belum tentu kita jalani. Maka kita perbanyak doa. Inilah supaya taat. Yang keempat, ini juga jalan Lailatul Qadar datang pada kita. Di 10 hari terakhir ini. Senantiasa kita membangun bagaimana membersihkan harta kita dari sedekah. Saya ulang tadi, kalau pengen bersihkan diri fisik dengan puasa, membersihkan hati dengan berzikir, membersihkan dosa dengan taubat. Yaitu menyadari kesalahan, yaitu bagaimana kita menyesalinya, berjanji untuk tidak mengulangi, namanya taubatan nasuha, banyak beristighfar, dan juga bagaimana kita menutup dengan kebaikan.
Adbi sayyat berhasanah tamhuha. 5 hal yang dilakukan selama Ramadan ini, yaitu membangun kesabaran, bagaimana kita senantiasa dalam kebenaran, bagaimana kita mempertahankan ketaatan. Kalau ada orang mau mengajak satu maksiat, afwan ini soimun. Maaf, saya sedang berpuasa. Senantiasa dia menafkahkan hartanya, nafkahkanlah hartanya. Dan juga yang terakhir, banyak beristighfar. Kesempurnaan hati kita dalam puasa, membangun kesabaran, istighfar. Karena dengan istighfar itu akan membersihkan hati kita. Disitulah dosa-dosa akan terampuni. Disinilah maka bersih diri, bersih hati, bersih harta, dan bersih dari dosa. Dengan 4 hal ini. Utamanya adalah ada dosa-dosa yang tidak bisa dibersihkan hanya karena sholat, puasa saja, tetapi bisa dibersihkan dengan kita memberi kebahagiaan bagi orang lain. Inilah maka zakat menjadi satu kewajiban. Terlalu banyak hadis yang bicara tentang bagaimana seorang hamba akan dapat pertolongan Allah kalau dia senantiasa, ya bahkan wallahu fi auni abdi, makana abdu fi auni akhihi. Allah akan memberikan pertolongan kepada seseorang kalau orang itu memberi pertolongan pada orang lain. Bahkan siapa yang membantu hajatnya orang lain, maka seluruh hajatnya di hari kiamat akan dipenuhi oleh Allah. Dan tidak akan beriman bagi seseorang kalau dia tidak peduli pada orang lain. Inilah maka kepentingan zakat menjadi satu kewajiban. Sampai-sampai sebenarnya orang itu kalau memenuhi hajat orang lain, dengan kita bersedekah, kita berzakat, itu pahalanya melebihi daripada orang yang iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Bukan hanya di Masjid Amerika, di Masjid Nabi. Sholatnya aja lipat 1000 kali. 30 hari. Sampai-sampai ada ulama menerangkan pokoknya memenuhi hajat orang lain. Misalnya Mas Hadi mengajak istrinya ke mall untuk apa? Untuk membelikan pembalut saja. Beli pembalut untuk istrinya saja, itu pahalanya melebihi iktikaf. Masya Allah, di Masjid Nabawi. Karena memenuhi hajat orang lain. Makanya para suami kalau belikan pembalut, jangan banyak-banyak. Satu-satu saja biar dapat pahala terus. Nah, tiap hari ngapain? Beli pembalut. Tiap hari pembalut untuk istrinya. Kepada seseorang yang memberikan hajatnya saja, itu dianggap luar biasa. Inilah maka kewajiban. Maka pertama kali diperangi oleh Abu Bakar siapa? Orang seperti Rasulullah adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Karena itu menjadi penyempurna dari ibadah kita. Rukun Islam itu tidak hanya puasa, tidak hanya ibadah badaniah, tapi zakat. Apa kepentingannya? Karena seluruh ibadah itu intinya hanya satu. Hablum minallah dan hablum minannas. Sempurnanya orang beribadah itu ketika dia membangun hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Sampai lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kita mencapai puncaknya ibadah kalau kita tidak mau mensedekahkan, tidak mau berzakat dari harta yang kita miliki. Inilah alasan kenapa harus wajib berzakat. Satu, karena perintah ibadah selalu beriringan antara perintah sholat dengan zakat. Perintah sholat selalu diiringi dengan menegakkan zakat. 2, karena kenyataannya realisasi rukun Islam itu ada pada zakat. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. 3, tidak mungkin kita takorup kepada Allah kalau kita tidak peduli kepada orang lain. Maka zakat adalah sebagai takorup. Alat pengen dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya orang yang pelit, dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekatnya cuma dengan neraka. Dan kenapa itu menjadikan pembersih? Tolong dibaca surat At-Taubah ayat 103. At-Taubah 103.
Allah bukan hadis. Allah berfirman, sampai kalau kamu ingin bersih, maka khud min amwalihim shadaqah tutahhirukum. Harta itu kotor. Harta yang kita pegang itu kotor kalau itu belum dizakati. Dapat nih saya, Mas Harun, saya baca ya. Ya. Baik, Mas. Ya, At-Taubah 103. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ternyata sedekah tidak hanya membersihkan, menjadi jalan mudahnya terkabul doa. Dan bahkan di situ Allah akan menjadikan apa tadi? Satu, dia akan dimudahkan doa, itu akan dibersihkan. Satu, dua, akan mudahkan doa, dan yang ketiga apa tadi? Menyucikan. Ya, Menyucikan. mensucikan. Oke, khud min itu ada mensedekah, dengan sedekah itu menjadi jalan untuk doa, untuk memudah doa, bahkan itu jalan untuk mensucikan jiwa, mensucikan diri kita. Disitulah hebatnya orang berzakat. Makanya orang yang berzakat itu bagian. Fungsinya apa? Tentu bukan hanya fungsi untuk ekonomi pemerataan saja, tapi punya fungsi sosial. Bagaimana ukhuwah satu dengan yang lain. Punya fungsi apa? Fungsi ibadah. Sebagai ketaatan dan rasa syukur kita. Syukur terhadap harta, ya berbagi supaya kita tahadus nikmat. Itu. Supaya apa? Supaya kita menyebarkan kenikmatan sampai dimuat 31 kali dalam satu surat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang akan diingkari? Satu surat itu bicara tentang bagaimana kita mensyukuri dengan cara apa? Berbagi kenikmatan. Dan yang lebih penting lagi, kaitan dengan zakat ini kenapa menjadi wajib? Karena itu untuk pembentukan karakter. Bagaimana karakter, mental, dan keimanan kita itu terbangun dari bagaimana kita berzakat. Apa keuntungannya? Tentu banyak sekali, paling tidak ada 25. Saya kumpulkan dari Quran hadis, itu akan menghapus dosa kita. Itu. Yang kedua, dia akan mendapatkan perlindungan Allah dunia dan akhirat. Yang ketiga, dia akan dipersilakan masuk dari pintu khusus. Orang-orang yang biasa zakat, biasa sedekah, ada pintu khususnya. Orang puasa, pintu khususnya. Jadi yang lain ngantri-ngantri, kita punya banyak pintu. Terserah dari mana saja. Entah pintu puasa, pintu sholat, pintu sedekah, nanti ada pintunya sendiri. VIP kita. Itu. Pembebas dari siksa kubur. Pembebas dari siksa neraka. Pembebas dari yaumul mahsyar. Bahkan akan mendekatkan diri kepada Allah, kepada surga, kepada sama manusia, dan juga dia ada burhanun, yaitu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Bukti apa? Bukti ketakwaan. Disitulah pahala akan berlipat, disitulah nanti akan ada keberkahan. Berkah itu ada dua, kita bertambah lebih baik, atau semua yang datang kepada kita jadi kebaikan. Apapun yang terjadi itu kebaikan. Kita dimutasi jadi baik, kita itu gaji naik itu jadi baik, kita dimanapun semuanya jadi baik. Kita nggak jadi cita-cita kita jadi apa ternyata nggak tercapai, malah itu jadi kebaikannya. Itu. Saya dulu mohon maaf cita-cita pengen jadi dokter karena keluarga saya kakak adik banyak jadi dokter. Ternyata saya mohon maaf tidak bisa masuk ke kedokteran. Itu. Ternyata justru sekarang ini yang paling banyak ditelepon saya dari kakak saya, adik saya, karena kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan itu semuanya. Gitu. Artinya apa? Ternyata orang tahu, Allah tahu yang terbaik bagi kita. Dan saya tahu niat saya, karena dulu saya pengennya kedokteran dan ofjin. Artinya dengan ofjin itu bagian hiburannya banyak, saya mikir. Tahu niat saya jelek. Gitu. Makanya Allah nggak kabulan. Dokter kok bagian kandungan, kok kayaknya menyenangkan itu. Nah, ternyata niatnya jelek. Allah tahu yang terbaik. Di situ akan dilapangkan dada kita. Di situ akan orang bisnis saja kesuksesannya dengan sedekah. Ada hadis Bukhari dan Muslim, kalau Anda pengen tumbuh berkembang dalam bisnis,
maka jangan lupakan sedekah. Maka ada filosofi terima kasih. Tahu nggak terima kasih itu? Apa yang kita terima, kita harus ngasih. Terima kasih. Itu idiom yang orang itu terima, apa kita terima, kita harus kasih. Mosok kita makan terus nggak pernah keluar. Bayangkan nanti Mas Hadi, Mas Sigit, tolong makan 2 minggu. Makan terus nggak keluar. Pasti mules perutnya. Begitu keluar mencret. Itu. Diare pasti. Maka terima kasih. Orang yang menerima dia harus ngasih. Tapi sayang setiap hari orang terima kasih, thank you. Itu. You welcome itu harusnya kita itu terima, kita juga harus ngasih. Itu semuanya. Disinilah nanti akan memadamkan murka Allah. Di situ akan menghindarkan kematian yang buruk. Kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah supaya mati dalam keadaan husnul khotimah, salah satunya harus bagaimana kita membersihkan diri kita dengan kewajiban zakat ini. Baik, ini pengantar saya karena di sini masih jam ini sudah 1 jam saya kasih pengantar itu dari jadwal. Sudah, saya rasa itu aja kalau ada yang didialogkan. Karena ini sambung menyambung saya. Jam 9 ada, jam 11 ada di berita 1 nanti, jam 12 ada lagi. Itu. Jam 4 hari ini saya nge-zoom sampai 7 kali. Insyaallah. Walaupun waktunya 1 jam. Kecuali yang di TV cuma 15 menit. Tapi kan sama saja nggak bisa istirahat. Saya sudah 2 malam nggak istirahat karena TV-nya live semuanya kemarin. Rekaman saya habis ternyata. Ya, saya kembalikan. Monggo Pak Adi kalau ada yang didiskuskan. Monggo. Baik, kalau begitu jazakumullah khairan Ustaz Wijayanto atas kajiannya. Memang berarti kesimpulan sebagai umat muslim memang tugas kita memang selalu ingin berikhtiar untuk menjadi semakin baik insya Allah, dan salah satunya adalah melalui ibadahnya puasa, sholat, dan juga zakat juga untuk membersihkan diri kita insya Allah. Semoga kita semua bisa mengilhami dan memahami ilmu yang barusan Ustadz Wijayanto berikan kepada kita semua. Langsung saja kalau begitu bagi yang mau bertanya jawab kepada Ustadz Wijayanto tentang zakat, atau mungkin apa ada yang mau bertanya tentang boleh tanya tentang apa saja kan ya? Enggak, silakan. Apa yang pokoknya agama, jangan politik. Islamiyah ya insya Allah. Bisa tanya tentang Lailatul Qadar, mungkin boleh. Kapan? Silakan. Oh iya, ada satu pertanyaan dari silakan Bahwayu Lestari ya, silakan langsung saja. Bahwayu bisa langsung di-unmute atau Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak Wahyu. Mbak Wahyu asli mana? Saya besar di Jakarta, tapi lahir di Jawa Timur, Pak. Oh ya, kalau mudiknya kemana mudiknya? Mudiknya di Jakarta karena Mbah di kampung sudah tiada. Oke, ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Pertanyaan saya adalah tadi kan Ustadz banyak bicara tentang zakat. Kemudian kalau wakaf itu apakah juga bagian dari zakat kita? Misalnya waktu itu ada yang nanya juga, maksudnya kalau kita berwakaf apakah bisa diambilkan dari jatah zakat mal kita, atau itu suatu kategori yang berbeda, Ustadz ya? Kategori yang berbeda. Zakat itu satu kewajiban, wakaf itu satu sunnah. Ya, gitu. Ya, jadi wakaf itu bukan orang yang tidak berwakaf itu dia tidak ada dosa, tidak ada. Tapi kalau tidak zakat itu orang yang berdosa. Ya. Itu. Salah satu orang sempurnanya iman dengan zakat, bukan dengan wakaf. Wakaf akan menjadikan jariah. Orang sudah mati pun itu pahalanya masih mengalir. 1 ilmu, 2 wakaf itu yaitu dengan harta, sedekah itu semuanya, dan yang ketiga adalah anak-anak yang dididik secara soleh dan solihah. Doa-doanya, mohon ampunnya itu semuanya. Ya,
Itu jadi wakaf beda dengan zakat. Ya. Oke, kalau tadi wakaf disebut yang amal jariah yang berkelanjutan walaupun kita sudah meninggal, berarti kalau zakat sifatnya berbeda ya. Sekali Beda. kita kan putus gitu ya Ustadz ya. Ya, putus. Itu tidak termasuk ya. Terima kasih Makanya Ustadz. zakat ditunaikan dulu, sisanya untuk wakaf atau untuk sedekah. Ya. Iya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Wahyu atas pertanyaannya. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Sekarang ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tadi ada yang angkat tangan, nggak jadi angkat tangan ya tadi ya. Oke, sembari menunggu tadi yang angkat tangan, ada pertanyaan dari baik Nursadah Rahman. Assalamualaikum Ustadz, apa boleh kita pilih-pilih orang yang akan menerima zakat infak kita? Ya, pertama zakat itu kepada 8 asnaf. Tersebut dalam surat At-Taubah ayat, dibaca dulu At-Taubah ayat 60. Zakat itu 8 asnaf. 8 golongan yang dia berhak mendapatkan zakat. Keluarnya bahasa Inggris ini di sini saya. Mas Zahron. Ya. Saya bisa bacakan. Ya. Atau Mas Zahron aja. Atau Ustadz Sigit, nggak apa-apa, Mas Sigit. Oh iya, makasih Mas. At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang fakir. Ya, dihitung di situ ya, terus orang-orang miskin. Ya, terus pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Ya. Jadi 8 asnaf, tapi diutamakan kepada siapa? Kerabat dekat. Nah, jadi memang dalam Islam zakat, infak, sedekah itu orang yang miskin, tapi siapa yang paling dekat dengan dia? Jadi justru KKN. Pilih-pilihnya karena KKN. Ada Pak D, ada Bude, ada Uwa, ada ponakan, itu didahulukan. Kalau ada keponakan yang miskin, itu pokoknya memang didahulukan orang-orang terdekat. Begitu dalam surat Al-Baqarah dikatakan supaya zakat itu dipilih dari orang yang terdekat dengan kita. Itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Lalu ada pertanyaan dari Arif SBN terkait haul zakat mal. Ya. Misal uang 100 juta mengendap di deposito 5 tahun. Apakah zakat malnya 2,5% sekali saja atau setiap tahun? 2,5%? Setiap tahun. Ya, karena dia mengendap setiap tahun. Ya, itu. Ya, 2,5% setiap tahun. Ya. Baik. Kecuali kalau tabungannya hanya $10 nggak masuk dari kewajiban. Ya, kalau dia memenuhi haulnya, ya itu ada haulnya, ada nisabnya. Haul itu kayaknya batas jumlah kekayaannya. Kalau kecuali kalau untuk jual beli, itu misalnya itu untuk usaha, itu yang dizakati adalah hasil usahanya. Itu. Ya, karena mengendap maka ini termasuk emas. Emas itu kalau mengendap ya sesuai haul dan nisabnya. Tapi kalau dipakai beda. Tiap hari dipakai ya memang itu untuk hari-harian itu tidak termasuk haul. Ya, itu. Baik. Satu lagi ini. Ya. Tadi yang raise hand tadi Pak Miko ya. Pak Miko masih ada di sini? Siap. Ini namanya sama dengan saya Pak Miko. Masih. Ya. Yuk. Iya langsung silakan. Oh iya. Dari Jepara. Ya, gimana Pak Miko? Oh nggih. Assalamualaikum Pak Wijayanto. Pak Miko, kapan Wijayanto. saya mau ambil ukiran dari Jepara? Ya. Siap menjembatani. Terkait ini Pak, saya ini ASN non sewu. Ya. Mengingat gaji
di ASN ini kan kelihatannya itu masih remang-remang, Pak. Ya. Karena sumbernya kan dari pajak. Nah, dengan adanya remang-remang ini kan paling tidak kan ada sumber dari pajak PBB, pajak yang remang-remang tadi, non sewu, pajak alkohol, pajak cukai, lebih-lebih dari pajak yang dunia hiburan. Dengan adanya hal itu, bagaimana kita harus membelanjakan, sedangkan kita menafkahi anak, istri, keluarga gitu, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Miko, paling aman nggak usah pakai haul, nggak usah pakai nisab. Nisabnya nggak usah dihitung, haulnya nggak usah dihitung. Paling aman adalah pakai jiwa zakat, bukan kerangka zakat. Tu'ti kulahinin, yaitu setiap dapat gaji, setiap kita panen, kalau panennya orang petani ya tadi yang sudah divideokan Mas Zahron. Tapi kalau kita kan bukan pertanian, nah, maka setiap dapat gaji ambil 2,5%. Itu paling aman. Jadi pakai jiwa zakat, bukan nisab, karena nisab kalau dia berlebih. Sementara kita, mohon maaf, dengan gaji ya setiap gajian ambil 2,5%. Itu jauh lebih baik. Karena waman tatawa khairan fahuwa khairullah. Kalau kita itu mohon maaf melebihkan, menggenapi yang lebih banyak, itu lebih baik bagi kita. Maka saran saya, ya setiap gajian ambil 2,5%. Supaya semua yang kita bawa sudah bersih. Begitu Pak Miko. Jadi lakukanlah potong gaji. Ya. Itu lebih aman. Cari yang lebih aman. Supaya yang masuk ke rumah itu sudah dibersihkan. Ya, gitu. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Satu lagi ada bagaimana cara perempuan itikaf atau bolehkah perempuan itikaf di rumah? Kalau itikaf harus di masjid. Tidak ada sejarahnya itikaf apalagi di kafe nggak bisa. Itikaf harus masjid saja, masjid yang jami. Masjid yang dipakai untuk Jumatan. Jadi tidak boleh musola kecil aja bukan itikaf, itu takorup. Tapi pahala wanita bukan saja dari iktikaf. Bisa saja dari karena menyediakan, memfasilitasi yang iktikaf. Ada iktikaf, tapi kita menyediakan makannya. Pahalanya mengalir kepada ibu. Banyak kebaikan-kebaikan lain yang bisa dilakukan. Dan iktikaf bisa saja dapat di rumah kita. Lailatul Qadar tidak harus dari iktikaf. Nah, jadi kalau kita mau ngejar Lailatul Qadar, tidak hanya dapat di orang yang sedang iktikaf. Orang yang sedang kerja, orang yang dalam kebaikan, dia memungkinkan semua dapat. Ya. Allah alam bisawab. Jadi kalau iktikaf pertanyaannya hanya di masjid dan masjidnya pun masjid jami. Boleh nggak? Boleh. Wanita iktikaf boleh juga. Asal ikhtilat, tidak ada ikhtilat, dia tersendirikan tempatnya. Ya. Tentu kalau dia tidak sedang menstruasi, dia dalam kondisi yang memang tidak mengganggu untuk aktivitas rumah tangganya segala macam, ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup ini. Siapa saja? Mas Sigit ada pertanyaan mungkin? Baik, kalau sudah tidak ada, saya mau geser ke ada Pak Baik ini, mana? Baik Nur Saadah. Oh iya, ayo. Baik. Silakan di unmute. Baik, Nur Saadah Rahman. Silakan di unmute ya. Bagaimana ini? Admin bisa otomatis langsung di unmute, admin. Apa kepencet ya resennya? Oh mungkin ya. So, sembari menunggu, boleh kita foto bareng ya? Boleh enggak? Admin saya hitung sampai 3, langsung dipotet ya. Halalnya apa ngomongnya? Cheese atau apa, Ustadz? NKRI. NKRI ya.
Boleh. Oke. Ya, kasih apa-apa NKR kita I. Ya. Oh, jadi NKRI gitu ya? Mas Hadi bilang NKRI. Gitu. Mantap. Oke. Siap. Oke. NKRI. Mantap. Mantap. Subhanallah. Baik, kalau gitu saya tutup kajian kali ini. Jazakumullah khairan semuanya atas ini ada kajian. Uul mau saya sapa dulu. Oh iya ya, silakan. Ada Uul, biasanya ada Mbak Ari juga, gabung nggak? Ada Ari, ada Uul. Ayo Nazula, Uul. Iya, assalamualaikum Pak Wijayanto. Apa kabar anakku? Alhamdulillah baik. Kenapa off cam? Gimana? Kok kameranya di on kan dong, biar tahu keponakanku sudah besar apa. Sehat ya Ul? Alhamdulillah sehat Pak Wijayanto. Ya, Mbak Ari ada nggak? Ya Ul, sehat selalu pokoknya. Ditunggu oleh-olehnya. Amin. Terima kasih sama-sama Pak Wijayanto. Sehat selalu. Ya. Oke. Baik, sebelumnya saya mau memberitahukan kepada audiens kalian di Indonesia dan di Amerika. Sekali lagi tadi just to remind, basically to emphasize, bahasa Indonesia apa tuh emphasize, bahwa sebagai umat Muslim memang kewajiban kita adalah menunaikan ibadah zakat, salah satu rukun Islam kita, dan juga bukan hanya wajib buat kita, itu memang membantu buat diri kita masing-masing di dunia ini dan di akhirat, insya Allah, seperti apa yang dibilang Al-Quran dan seperti apa yang dibilang sama Ustadz Wijayanto, insya Allah. Jadi bagi yang mau berzakat di Indonesia, yang lagi di Indonesia bisa langsung ke www.kemanusiaan.org, langsung di situ yang di Indonesia, dan yang di Amerika bisa langsung, ada saya bakal masukkan di chatnya, dompet duafa, langsung saya masukin sekarang, insya Allah. Dan yang untuk di Amerika bisa mendapatkan tax receipt-nya langsung, insya Allah, atau bisa langsung lewat yang dipajang sekarang juga buat ini buat anak yatim sebenarnya. Ya, sekali lagi, Mas Zahron, apa ada tambahan dari Mas Zahron? Cukup Mas Hadi, nanti kalau misalkan untuk penghitungan zakat, itu ada juga di web kemanusiaan.org, ada tombol hitung zakat. Nah, di situ bisa kita hitung berapa zakat kita, apakah sudah mencapai nisab atau belum. Kalau sudah mencapai nisab, berapa besaran zakatnya itu bisa di situ. Baik, jazakallah keren. Sekali lagi, yang untuk di Amerika, yang dipajang sekarang itu buat anak yatim. Boleh juga donasi ke situ, tapi ya untuk zakat ada di dalam chat box, insya Allah. Sekian untuk malam ini. Dimohon Ustadz Wijayanto untuk memberikan doanya, doa penutup, Pak Ustadz. Baik. Doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, maka isi hati kita masing-masing. Ada yang paling berat untuk kita doakan adalah orang tua. Orang tua ada 3, 1 orang tua kandung, 2 mertua, 3 orang yang berjasa dalam hidup kita. Doakan orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Dan tolong selipkan betul seolah-olah orang tua kita hadir di dalam hati kita, seolah-olah kita sedang berhadapan langsung pada orang tua kita. Baik, kita awali dengan baca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik. Ala hadiniyah, wali kuliah niati solihah kuluhu, wali ridhoi ta'ala, wali syawati rasul. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amil kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan everybody. Thank you for coming in. We are happy to have you all here. Jazakumullah khairan semuanya. Dompet Duafa has contributed to the world for 27 years. Now, in the year of 2020, Dompet Duafa will be always with you, collaborating together in alleviating poverty. Economic Empowerment Program is one of our efforts to help the people out of poverty. We increasing on their sides, awakening the hope for them to revive from adversity. Terima kasih, ya Allah. Providing chance for them to be empowered and to empower their communities. Setelah adanya Dompet Duafa, saya bisa merangkul teman yang lain. Alhamdulillah dari yang mereka cuma ngomong bisa berkarya. In the future, Dompet Duafa will always be part of the world civilization that promote peace and self-reliance. Because collaboration is the only way to enhance the world peace. Terima kasih banyak, terima kasih.
sakit kan kami kan sangat perlu sekali itu Mas. Ya mudah sekali untuk periksa, bisa mengantar sana nih, jadi kita lebih enak lah ada ambulan gitu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dompet Duafa karena sudah membantu keluarga saya termasuk Ibu Pardiem sudah melancarkan untuk periksa. Aturun. Semoga Dompet Duafa selalu diberikan kesehatan dan banyak rezeki, sehat selalu, amin. Istirahat dulu. Kemudian nanti kapan pakai pamit.